3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Bapak Ahmad Saiful, yang kedua Bapak Muhammad Irsyad, yang ketiga Bapak Ibnu Ngathaillah, yang keempat Bapak Syaihuddin, dan yang kelima saya sendiri Rianti Nurmulasifah. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Landasan Branding Islami mengenai prinsip komunikasi Islami di ruang digital serta nilai etika, adab, dan tanggung jawab bermedia sosial. Bahan presentasi ini dibuat dan ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosial Media Branding PAI dengan dosen pengampu Ibu Trisi Widiowati MPD. Untuk pembagian tugas, yang pertama Bapak Ahmad Saiful sebagai pemateri pertama, yang kedua Bapak Muhammad Irsyad sebagai pemateri kedua, kemudian yang ketiga Bapak Ibnu Ngathaillah sebagai IT, yang keempat Bapak Syaihuddin pembuka dan penutup, dan yang terakhir saya sendiri Rianti Nurmulasifah sebagai MC. Untuk itu, mari kita mulai pemaparan materi yang akan dibuka oleh Bapak Syaihuddin dan dilanjutkan oleh pemateri pertama Bapak Ahmad Saiful dan dilanjutkan dengan Bapak Muhammad Irsyad. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rianti. Saya sebagai pembuka akan membuka presentasi pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja bagaimana sih prinsip kita untuk bisa berkomunikasi di ruang digital dengan Islam itu nanti akan dipaparkan langsung dan dijelaskan langsung oleh pemateri kelompok 2 ini yaitu Bapak Ahmad Saiful dan Bapak Muhammad Irsyad. Baik, kepada pemateri pertama yaitu Pak Ahmad Saiful, langsung saja saya persilahkan waktu dan tempat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih pada Bapak Syaihuddin yang telah memberikan waktu pada saya untuk memaparkan materi kelompok 2 tentang branding Islam di sosial media. Yang pertama materi adalah latar belakang, itu perkembangan teknologi digital mengubah interaksi sosial dan pembentukan identitas. Dulu belum ada HP, sekarang sudah ada HP yang berteknologi maju akan membuat perubahan sosial di kalangan masyarakat. Media sosial sebagai sarana dakwah dan kompetisi fitrah. Ada nilai plus dan ada nilai negatif daripada sosial media. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik, bisa digunakan untuk kebaikan. Tantangan yang ada di sosial media itu ada hoax, ujaran kebencian, dan kemerosotan moral. Banyak kita temukan di sosial media, berita yang tidak sesuai dengan aslinya, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Pentingnya branding Islami di sini adalah representasi nilai-nilai Islam yang otentik. Sebagai mahasiswa PAI kita harus bisa membentuk tularkan tentang ajaran-ajaran Islam di sosial media. Slide yang kedua, konsep dasar branding Islam. Branding Islami membangun citra berlandaskan nilai-nilai Islam. Intinya ketika kita bersosial media, jangan lupa nilai-nilai Islam kita sebarluaskan di sosial media. Yang kedua, menekankan kejujuran, kebermanfaatan, dan keberkahan. Semua yang kita sampaikan, usahakan yang ada manfaatnya, yang jujur, yang berkah. Ketika kita jujur dan manfaat, insya Allah akan menghasilkan keberkahan.
Yang ketiga, PAI sebagai medium integrasi pendidikan, dakwah dan identitas Islami. Sebagai mahasiswa PAI, kita ketika bersosial media ya harus memberikan atau mengajak dakwah ataupun mencegah sesuatu yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya harus amar ma'ruf nahi mungkar di sosial media. Yang keempat, menyampaikan kebenaran dengan cara mudah dan relevan. Artinya, ketika kita bersosial media, kita harus berdakwah dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, supaya orang yang kita ajak atau orang yang kita beritahu bisa mengikuti apa yang kita kehendaki. Yang selanjutnya, prinsip komunikasi Islam di ruang digital. Harus mempunyai 4 prinsip seperti hanya sifat Rasulullah, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang pertama, jujur, nanti menyampaikan informasi apa adanya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang atau tidak sesuai dengan yang ada. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, menjaga kerahasiaan dan tanggung jawab. Ini apa yang kita tampilkan di sosial media harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kita informasikan. Tabligh, menyampaikan kebenaran, dakwah kreatif dan klarifikasi, artinya menyampaikan tujuan dakwah, mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terakhir, fatonah, bijaksana, kecerdasan dalam memilih kata dan strategi. Ini ketika kita berdakwah dengan kata yang bijak, insya Allah nanti banyak yang mengikuti. Yang terakhir, etika dan adab bermedia sosial dalam Islam. Pilar fundamental pagar moral dalam interaksi digital. Ini harus punya fondasi yang kuat supaya ketika kita bersosial media tidak sembrono. Yang kedua, tabayun, klarifikasi sebelum menyebarkan informasi. Ketika kita dapat informasi, jangan mentah-mentah langsung di-share, copy paste. Harus dicek ulang informasi benar apa tidak. Kalau benar ya kita sebarluaskan kepada yang lain. Yang ketiga, larangan menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan fitnah. Larang keras di sosial media dan tidak sama saja. Artinya kita tidak boleh ujaran kebencian atau fitnah kepada siapapun. Yang terakhir, nomor 4, adab, niat baik, memilih tema positif, menghindari bahasa kasar. Dengan cara santun, insya Allah nilai Islami bisa tersampaikan kepada khalayak umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Irsyad. Monggo Bapak. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Saiful sebagai pemateri pertama pada kelompok 2 kita ini. Lalu untuk poin-poin berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak Irsyad. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasan dari Bapak Ahmad Syaiful dan waktu dan tempatnya dari Bapak Syahudin. Saya akan lanjut saja untuk slide berikutnya, yaitu tanggung jawab bermedia sosial. Yang pertama, pertanggungjawaban. Setiap amal akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maksudnya di sini kita diingatkan semua, setiap tindakan apapun baik di media sosial maupun di media nyata, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Yang kedua, pendidikan karakter digital skill, etis, safety, dan kultur. Maksudnya di sini kita penting pendidikan karakter digital yang mencakup keterampilan etika, keamanan, dan budaya digital. Lalu ada nilai-nilai. Maksudnya menjaga sopan santun, menghargai keberagaman, dan memanfaatkan media untuk kemaslahatan. Nah, di sini kita ada lagi bisa disebut media sebagai sarana dakwah dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Maksudnya di sini kita selain nilai-nilai seperti menjaga sopan santun, menghargai keberagaman, dan menggunakan media untuk kebaikan. Di sini kita semua dijagalah, intinya gunakan media sosial itu sebaik mungkin. Lalu selanjutnya integrasi branding sosial, branding Islami, prinsip komunikasi dan etika digital. Yang pertama di sini ada akibat tanpa etika. Maksudnya branding Islami tanpa etika berujung pada pencitraan semu. Bahwa branding Islami tanpa etika hanya akan menjadi pencitraan semu, dan komunikasi Islami tanpa moral akan kehilangan esensinya. Nah,
Lalu di sini ada integrasi harmonis. Maksudnya ada branding, komunikasi, dan etika harus bersinergi. Dan ada implementasi, dakwah digital, pendidikan agama Islam berbasis akhlak, personal branding Islami. Maksud di sini kita diberikan contoh ya sesuai dengan apa yang dijelaskan di poin tersebut. Lalu selanjutnya kesimpulannya, di sini brand Islami berrepresentasi nilai-nilai Islami yang menekankan kejujuran dan keberkahan. Ya, jadi di rangkuman poin-poin ini penting tentang brand Islami, prinsip komunikasi dan etika digital. Nah, jadi intinya pendidikan agama Islam menanamkan literasi digital yang cakap dan bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Tanggung jawab Muslim menjadikan media sosial sebagai ruang dakwah dan penguatan ukhuwah. Maksudnya di sini kita semua diingatkan bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk menjadikan media sosial sebagai ruang dakwah, untuk menyebarkan kebaikan dan penguatan persaudaraan Islam, yaitu ukhuwah. Terima kasih. Semoga apa yang kita presentasikan hari ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Monggo waktu dan tempatnya silakan lagi di pembawa acara Pak Syehudin, silakan. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yaitu Pak Muhammad Irsyad yang semoga dengan pemaparan dan penjelasan para pemateri tadi, Pak Ahmad Saiful dan Pak Muhammad Irsyad, tentang prinsip komunikasi Islam di ruang digital sendiri bisa membuat kita lebih semangat dalam menyiarkan Islam di lingkungan sekitar umumnya dan di ruang digital khususnya. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Untuk menutup acara atau untuk menutup presentasi kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara yaitu Ibu Rianti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Untuk kurang dan lebihnya pemaparan dari kelompok kami mohon maaf. Kritik dan saran kami sangat menunggu. Untuk itu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.